Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa babi dan anjing haram serta najis. Walaupun ada perbedaan dalam bagian yang najisnya. Apakah kulitnya najis, bulutnya najis, apa liurnya aja najis. Tapi kalau soal kenajisan, dagingnya dan keharaman dimakannya, Ahlus Sunnah sepakat. Dan hati-hati, di Indonesia ini ada sejumlah kelompok yang mengatakan bahwa anjing itu tidak haram. Jadi makan daging anjing itu dikatakan boleh. Ini ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun babi, ada lagi kelompok yang mengatakan yang haram itu cuma dagingnya. Nah, adapun kulitnya, tulangnya nggak haram. Nah, karena itu saya sesalkan, saya dapat laporan dari beberapa peserta pertemuan yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengundang pimpinan-pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Itu hampir 1000 pimpinan pondok pesantren yang hadir, diadakan di Cisarua, nggak jauh dari sini, cuman beda kecamatan. Kita kecamatan Megamendung, mereka adakan di kecamatan Cisarua. Beberapa waktu yang lalu, dalam acara tersebut, Menteri Agama menyampaikan sambutannya. Nah, depan kiai-kiai. Dalam sambutannya Pak Menteri bercerita pengalamannya. Jadi dia mengatakan, saya diundang ke Papua untuk menghadiri satu upacara atau satu tradisi daripada masyarakat Papua non-Islam. Nah, salah satu tradisinya dalam menghormati tamu, mereka itu membuat batu bakar. Batu bakar itu tradisi masyarakat Papua untuk menghormati tamu yang datang. Nah, apa itu batu bakar? Gali lubang, taruh batu, dengan sebelumnya kayu untuk perapian, kemudian ditaruh sayuran, taruh batu lagi, taruh babi. Jadi babi yang udah disembelih 1 ekor taruh lagi batu, taruh lagi sayuran. Nah, kemudian dimasak sampai menjadi sop. Jadi mereka punya cara, diolah oleh mereka, bercampur itu semua, sayurannya, babinya dan lain sebagainya. Sekarang ini masyarakat Papua yang sudah masuk Islam itu tetap melaksanakan adat tradisi batu bakar, tapi babinya diganti dengan ayam. Jadi batu, kemudian sayuran, batu, ayam, berapa puluh ekor, kemudian batu lagi, kemudian ditaruh lagi sayuran. Jadi adatnya sama, cuman diganti dari yang haram kepada yang halal. Nah, ini yang Pak Menteri hadir yang haram nih. Nah, kemudian apa Pak Menteri bilang? Untuk saya menghormati mereka, saya makan sopnya. Kuahnya saya minum, sayurannya saya makan, babinya saya nggak makan. Diprotes sama kiai-kiai. Tapi dia berkeras, kiai jangan salah persepsi. Saya nggak makan dagingnya. Saya cuma makan kuahnya sama sayurannya. Pertanyaan saya, berarti yang bersangkutan Ahlus Sunnah bukan? Simpel aja. Nah, jadi ini berat sekali. Seorang figur bicara di depan kiai-kiai begitu berani. Dia kemukakan itu pendapat. Nah, ini pendapat kalangan liberal semacam itu. Jadi saya nggak habis pikir kalau seorang menteri kok bisa berbuat, bersikap, berucap dengan apa yang diyakini oleh kalangan liberal saat ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi protes sudah kita sampaikan. Protes sudah disampaikan langsung, bahkan Ustadz Kiai Ja'far pada saat bertemu Pak Menteri, bertemu langsung. Itu Kiai Misbah langsung menyampaikan protes, tapi tetap bertahan Ustaz. Tetap bertahan. Artinya jangan salah persepsi, dia bilang. Nah, ini supaya kita tahu. Maka itu di sini saya bukan bercerita untuk menghujat beliau, tapi saya ingin ingatkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya sikap seperti itu ya ikhwan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, berikutnya. Nah, boleh istinja dengan batu untuk buang air kecil maupun buang air besar. Ini di luar Ahlus Sunnah ada yang menolak istinja. Mereka katakan istinja itu bid'ah, mengada-ada dalam agama. Di luar Ahlus Sunnah ada yang menolak istinja. Tapi Ahlus Sunnah sepakat dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa istinja
itu dibolehkan di dalam istinja dengan batu, maksudnya istinja dengan batu. Nah, jadi ada mazhab di luar Ahlus Sunnah mengatakan istinja itu mesti dengan air, nggak ada itu dengan batu. Mereka tolak. Mereka bilang itu bid'ah, mengada-ada dalam agama. Nah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat istinja dengan batu syar'iyyun, dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya boleh mengusap di atas khuf. Jadi kalau orang pakai khuf, pakai sepatu kulit, ada syarat-syaratnya. Ya, sepatu itu terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Sepatu itu menutup seluruh bagian kaki yang wajib diwudukan. Kemudian yang ketiga, sepatu itu memang sengaja dibuat untuk perjalanan jauh. Sepatu musafir. Nah itu kalau memenuhi syarat, orang kalau pakai khuf, jadi dia ambil wuduk dulu dalam keadaan suci, dia pakai khuf. Nah nanti begitu wuduknya batal, kalau dia mau sholat lagi, nggak perlu dibuka khufnya. Nah, cukup dia wuduk, nanti begitu bagian kaki diusap aja atasnya. Itu bagi yang memakai khuf. Bagi yang mukim boleh sehari semalam. Bagi yang musafir boleh 3 hari 3 malam. Nah itu yang perlu kita ketahui. Ahlus Sunnah sepakat. Semua Ahlus Sunnah. Nah tapi di luar Ahlus Sunnah seperti Syiah menolak khuf. Sampai-sampai karena Ahlus Sunnah sepakat, ulama mengatakan kalau mau bedakan seseorang mana Sunni mana Syiah, tanya aja soal khuf. Nah kalau mereka katakan khuf nggak boleh, berarti bukan Sunni, dia Syiah. Kalau dia katakan khuf boleh, berarti dia bukan Syiah, berarti dia Sunni. Kenapa? Karena saking sepakatnya Ahlus Sunnah di dalam persoalan khuf. Nah, kemudian yang keempat, membasuh kaki dalam wudu. Membasuh kaki dalam wudu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat itu merupakan yang harus dilakukan. Tapi dalam mazhab Syiah lagi-lagi ini ditolak. Mereka katakan nggak ada itu membasuh kaki dalam wudu, yang ada mengusap. Nah, jadi kalau kita Ahlus Sunnah mengusap kaki itu kalau pakai khuf. Kalau nggak pakai khuf, ya dibasuh kakinya, bukan diusap. Tapi kalau Syiah, khuf tidak ada. Kalau berwudu, kaki itu diusap, bukan dibasuh, bukan dicuci. Nah, jadi dari sini pun bisa kita lihat. Dari cara orang ambil wudu, kita bisa lihat. Ini Sunni apa Syiah? Sunni sepakat. Kaki itu dibasuh, kecuali kalau dia memakai khuf. Baik. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah juga sepakat. Wajib taharah untuk sholat jenazah. Tapi di mazhab luar Ahlus Sunnah ada pendapat sholat jenazah tidak perlu taharah, tidak perlu wudu. Kalau sholat biasa perlu wudu, sholat jenazah tidak perlu wudu. Nah hati-hati, kalau ada yang berpendapat begitu, itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sepakat, tidak ada perbedaan. Sholat jenazah harus ada taharah, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian Ahlus Sunnah sepakat, sunnah mandi setelah memandikan jenazah. Ada mengharamkan. Nah, jadi kalau ada mengharamkan atau melarang, itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sepakat, siapa yang memandikan jenazah, dia disunnahkan untuk mandi. Nah siapa yang mengantar jenazah atau nengok jenazah, takziah, ngurus sampai menguburkan, disunnahkan untuk berwudu. Setelah kita ngantar jenazah, sunnah berwudu. Kalau siapa yang memandikan jenazah, sunnah mandi.